Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 26 Maret 2021 bersama saya, Romo Parjono. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Sabda Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak pekerjaan baik yang kuperlihatkan kepadamu. Setiap orang bekerja. Bekerja itu melakukan aktivitas atau kegiatan pokok atau utama, sesuai dengan profesi atau keahliannya. Seorang petani disebut bekerja kalau dia melakukan pekerjaan pokoknya, mencanggul misalnya, menyiangi, memelihara tanaman. Seorang tukang disebut bekerja jika melakukan kegiatan membuat sarana-sarana yang mendukung hidup manusia, misalnya memasak, menggergaji, membuat tembok, dan lain sebagainya. Bekerja itu untuk tujuan tertentu. Yesus melakukan pekerjaan berkhotbah, mengajar, menyembuhkan orang, menghibur yang sedih. Untuk apa? Untuk tujuan supaya orang percaya, supaya orang beriman, hidupnya makin sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang bekerja supaya mendapatkan penghasilan, sejumlah uang atau dana, supaya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, kebutuhan sesamanya. Orang beriman menghayati pekerjaannya sebagai bentuk mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Allah bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan kegiatan sesuai dengan profesi kita.
untuk tujuan tertentu, dan untuk menghayatinya sebagai seorang beriman. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas karunia hidup yang kami terima. Semoga kami rajin turut bekerja untuk keselamatan kami, untuk keselamatan sesama kami, serta kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Salam mendoan.